Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Noviana dari Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Nah, cara mengajar seorang guru sangatlah mempengaruhi proses pembelajaran. Jika guru mengajar dengan baik, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Begitupun sebaliknya. Nah, oleh karena itu, guru harus memiliki cara mengajar yang menarik minat siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru dan siswa juga harus memiliki hubungan yang baik agar siswa menjadi lebih mudah dalam proses penerimaan materi dan membuat siswa tertarik dalam belajar sehingga dapat mengerti semua materi yang disampaikan oleh gurunya. Pengertian belajar itu apa sih? Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai yang positif, sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajarinya. Lalu pengertian pembelajaran itu apa? Nah, pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar, di mana pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah siswa, yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajarannya ya. Dalam proses pembelajaran itu akan mencakup berbagai komponen lainnya, seperti media, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran. Nah, macam-macam metode pembelajaran. Di sini saya contohkan ada 6, sebenarnya sangat banyak sekali. Yaitu ada metode ceramah, ada metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode percobaan, metode jigsaw, dan masih banyak yang lainnya ya tentang metode-metode pembelajaran ini yang bisa digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi terhadap siswa agar siswanya lebih mengerti. Nah, menurut Ari Tonang, bahwa faktor-faktor yang membuat siswa berminat belajar itu ada 4. Yang pertama adalah cara mengajar guru, yang kedua adalah karakter guru, dan yang ketiga adalah suasana kelas yang tenang dan nyaman, dan yang terakhir ada fasilitas pembelajaran yang digunakan. Jadi, cara mengajar guru ini sangat berpengaruh ya terhadap proses pembelajaran dan penerimaan materi yang diserap oleh siswa itu sendiri. Terus karakter gurunya juga harus baik agar siswa mencontoh dan guru itu menjadi seorang teladan bagi siswa. Nah, lalu suasana kelas yang tenang dan nyaman akan mendukung penerimaan materi oleh siswa, dan fasilitas pembelajaran juga sebagai penunjang ya untuk siswanya belajar dengan baik. Nah, pengaruh cara mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Keberhasilan pembelajaran itu ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yakni keterpaduan antara kegiatan pembelajaran dengan kegiatan peserta didiknya. Salah satu usaha untuk mengoptimalkan pembelajaran adalah dengan memperbaiki pembelajaran yang dipengaruhi oleh pendidik. Karena pembelajaran adalah suatu sistem, maka perbaikannya juga harus mencakup keseluruhan komponen dalam sistem pembelajaran tersebut. Nah, komponen-komponen yang terpenting adalah tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Nah, penerapan metode yang baik nantinya dalam proses pembelajaran akan memberikan dampak yang baik terhadap pencapaian tujuan pembelajaran tersebut, baik dari segi peserta didiknya maupun bagi pendidik itu sendiri. Namun sebaliknya, jika seorang pendidik tidak menggunakan metode yang sesuai dengan materi pembelajaran, maka siswa jadi tidak akan menyerap apa yang disampaikan oleh pendidik, dan siswa menjadi tidak memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Kegiatan belajar mengajar harus diintegrasikan antara pendidik yang mengajar dengan peserta didik yang belajar. Terlebih, untuk pendidik haruslah memakai metode pembelajaran yang efektif dan menarik. Mengajar adalah membimbing peserta didik agar mengalami proses belajar yang efektif, ya. Lalu
Mengajar yang efektif itu ialah mengajar yang dapat membawa pembelajaran peserta didik yang efektif pula. Oleh karena itu, kemampuan dan keterampilan pendidik dalam memilih metode mengajarnya haruslah tepat, yang harus menciptakan interaksi yang menyenangkan antara siswanya dan gurunya. Cara terbaik untuk berinteraksi dengan peserta didik adalah memahami dulu apa sih impian dari peserta didik itu sendiri. Nah, jika kita sudah memahami tentang impian peserta didik itu, maka kita akan tahu metode apa yang akan kita gunakan untuk memberikan pembelajaran terhadap siswa kita, agar siswa kita dapat menerima materi yang kita sampaikan dengan baik. Nah, kesimpulannya yang ingin sampaikan adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat oleh pendidik, minat belajar peserta didik juga diperhatikan dan penting dalam menyelaraskan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Minat merupakan hal yang terpenting yang harus diperhatikan pendidik dalam menguasai kelas dan peserta didik ketika akan menyampaikan bahan pembelajaran. Jadi, minat belajar siswa akan meningkat jika metode pembelajaran yang digunakan oleh gurunya itu tepat, sehingga siswa dapat menerima materinya dengan baik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.